Ya, baik, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama. Sukihoto, Namo Buddhaya. Jadi pada hari ini kita akan melanjutkan latihan meditasi dan Bante harapkan ya Bapak Ibu sudah bisa melatih dengan baik dan biar kita menjadi orang yang lebih bahagia ya. Kemarin ada satu orang yang Bante kenal. Jadi bagaimana terjadi perubahan di dalam hidup ya. Jadi ketika di dalam hidup ya kita tidak tahu hidup kita ini tidak kekal. Jadi dulu ya orang ini sangat luar biasa ya. Sangat luar biasa. Kemudian seiring waktu terjadi perubahan di dalam hidupnya. Dan saat terjadi perubahan di dalam hidupnya inilah dia masih bisa tenang, masih bisa bahagia. Dan selalu dia pesan kepada Bante, ya saya bisa begini karena saya bisa belajar Dhamma dulu. Kalau dulu saya nggak belajar Dhamma, kalau dulu saya nggak mempraktekkan Dhamma, ya mungkin saya adalah orang yang paling stres di dunia. Tetapi karena dulu saya sudah mempelajari Dhamma, saya sering ikut retret, ya kan, ikut meditasi. Nah, jadi saat ini saya bisa menerima kondisi dengan lebih baik, ya, bisa menerima kondisi dengan lebih baik dan nggak stres, tetap bahagia. Nah, jadi Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama, untuk bahagia ternyata bukan dari lingkungan luar, tetapi bagaimana cara kita untuk menghadapi ya kenyataan atau fenomena yang ada di luar diri kita. Ketika penerimaan dari diri kita baik, maka batin kita akan tenang. Tetapi ketika penerimaan diri kita tidak baik, maka di situ batin akan bergejolak, tidak akan menerima, dan disitulah muncul dari semua penderitaan-penderitaan yang kita hadapi saat ini. Dengan melakukan latihan meditasi secara rutin, diharapkan Anda bisa menerima yang ada di diri kita sendiri dan menerima yang ada di luar diri kita. Ya, karena yang di luar diri kita tidak mungkin kita kontrol, tidak mungkin kita ubah, tidak mungkin kita mengcreate sesuai dengan keinginan kita. Tidak mungkin akan berjalan 100% dengan pikiran kita. Oleh karena itulah kita harus kembali kepada batin kita. Apapun yang terjadi, saya sudah melakukan yang terbaik dan ya sudah, saya menerima semua yang sudah dilakukan. Ya, jadi dengan cara kita melatih atau sering latihan meditasi. Nah, saat ini kita akan melakukan meditasi seperti biasa. Kita memiliki 4 objek di sini. Objek yang pertama kepada diri kita sendiri. Ya, semoga saya berbahagia dan seterusnya. Dan yang kedua kepada orang-orang yang kita cintai. Yang ketiga kepada musuh-musuh kita. Dan yang keempat kepada orang-orang yang kita tidak kenal atau semua makhluk yang netral. Nah, pada saat ini sebelum kita bermeditasi, marilah Bapak Ibu membetulkan postur tubuh Anda, ya, postur duduk, postur tangan, postur pinggang, punggung, leher, mulut kita ditutup, lidah kita menyentuh langit-langit, dan mata kita boleh dibuka. Kalau lagi ngantuk, boleh juga ditutup. Kalau Anda tidak ngantuk.
Setelah itu kemudian kita membangkitkan motivasi atau pikiran kenapa kita harus melakukan meditasi. Bangkitkan motivasi ini sebagai landasan, sebagai alasan kenapa kita mau bermeditasi. Kita mau melakukan meditasi atau praktek Dhamma ini karena saat ini kita sedang berada di alam samsara, di mana tidak ada kebahagiaan yang pasti di samsara ini. Semua yang ada di samsara yang biasa kita rasakan hanyalah bentuk-bentuk penderitaan yang kita senantiasa ubah, yang kita senantiasa dekorasi, yang kita senantiasa membuat seakan-akan tidak ada penderitaan sejati. Kita membuat samsara atau penderitaan ini, kita mengubah misalnya dari hal yang tidak enak, kita akan mengubah menjadi hal yang enak. Padahal hakikatnya adalah sama, tidak enak. Dari hal yang kurang baik, kita akan tetap paksa menjadi hal yang baik. Misalnya, kita sudah melihat bahwa saat ini kita menjadi tua, gigi kita kurang, ya, gigi kita sudah tidak ada, tetapi kita mau paksakan menggunakan gigi palsu. Dan seterusnya. Jadi kita hanya mengubah hal-hal yang tidak baik menjadi hal-hal yang baik, tetapi sifatnya juga tidak kekal. Nah, oleh karena itu, ketika kita memahami hakikat dari samsara ini, sesuatu yang hanya berisi penderitaan dan tidak ada kebahagiaan yang kekal. Oleh karena itulah saat ini kita mengevaluasi kenapa di dalam ketidakbahagiaan ini kita masih mau melekat di sini. Kenapa tidak kita mencari suatu jalan yang lebih baik untuk keluar dari penderitaan kita? Kenapa kita masih melekat sama penderitaan kita dan kita tidak mau menemukan kebahagiaan? Sebagai seorang siswa Buddha, seharusnya kita melihat penderitaan sebagai sumber atau dasar untuk kita menemukan kebahagiaan. Oleh karena itulah, pada hari ini Anda membangkitkan motivasi untuk melepaskan penderitaan Anda, dan Anda mau mengubah penderitaan Anda menjadi suatu kebahagiaan yang pasti. Untuk mencapai itu semua, kita memerlukan suatu cara atau metode yang dimana metode ini telah diajarkan oleh Buddha 2500 tahun yang lalu. Nah, sekarang metodenya adalah bagaimana kita menenangkan pikiran kita sehingga kita sadar bahwa pikiran kita yang menciptakan fenomena-fenomena palsu, fenomena-fenomena yang tidak baik, yang menjerumuskan kita dari satu lubang masalah ke masalah-masalah berikutnya. Salah satu objek meditasi yang bisa kita gunakan untuk menenangkan pikiran kita adalah cinta kasih. Dan hari ini kita akan melatih bersama-sama cinta kasih, dan kita mulai daripada diri kita sendiri. Bapak Ibu silakan duduk kembali dengan rileks. Kemudian mengembangkan cinta kasih kepada diri sendiri dengan mengucapkan semoga saya berbahagia, bebas dari penderitaan,
bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga saya dapat mempertahankan kebahagiaanku sendiri. Semoga saya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga saya dapat mempertahankan kebahagiaanku sendiri. Silakan kita mengulangi kata-kata ini sampai kita akan memasuki sesi meditasi yang kedua. Meditasi cinta kasih kita mulai.
sambil menjaga kesadaran kita. Saat ini kita masuk pada sesi kedua, yaitu membayangkan orang-orang yang kita cintai, sambil membayangkan wajah mereka. Di dalam batin kita, kita mengucapkan semoga namanya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga namanya dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Semoga namanya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga namanya dapat mempertahankan kebahagiaannya sendiri. Kita lanjutkan sesi kedua untuk beberapa saat ke depan.
Sambil menjaga kesadaran kita, saat ini kita masuk pada sesi membayangkan musuh-musuh Anda, orang-orang yang masih kita benci, dan seterusnya. Sambil membayangkan wajah mereka, kita menyebutkan semoga namanya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga namanya dapat mempertahankan kebahagiaannya sendiri. Pada sesi ketiga ini, kita membayangkan musuh-musuh kita dan kita mengembangkan cita kasih kepada mereka.
sambil kita menjaga kesadaran kita. Saat ini kita membayangkan makhluk-makhluk yang netral, yang tidak kita kenal, sambil membayangkan mereka di dalam batin kita mengucapkan, semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga semua makhluk dapat mempertahankan kebahagiaannya sendiri. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga semua makhluk dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga semua makhluk dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Selanjutnya marilah kita membacakan doa dedikasi. Melalui kekuatan kebajikan ini, semoga tidak ada lagi makhluk yang melakukan kama buruk. Semoga yang lapar dapat memperoleh makanan, yang haus memperoleh minuman, yang telanjang memperoleh pakaian, yang sakit memperoleh obat-obatan, yang tidak memiliki tempat bernaung, semoga mereka memperoleh tempat bernaung. Semoga dengan kondisi tersebut, semua makhluk memiliki potensi untuk belajar, praktek dan merealisasi dhamma, hingga tercapai pencerahan tertinggi nibbana. Melalui kekuatan kebajikan ini, semoga para sanak keluarga yang masih hidup maupun yang telah meninggal, para makhluk yang memiliki hubungan kama dengan kami, dan para musuh-musuh di semua kehidupan, semoga mereka terbebas dari penderitaan mereka dan segera memperoleh sebab kebahagiaan. Dengan perlindungan dari para Buddha, Dhamma, Arya Sangga dan para Bodhisattva, semoga semua kebahagiaan, kesejahteraan, kesehatan dan usia senantiasa bertambah. Semoga segala bencana, wabah penyakit, perang, perselisihan dan halangan-halangan dalam mempraktekkan dhamma dapat lenyap adanya. Selama ruang angkasa bertahan, selama makhluk hidup tetap ada, hingga saat itu, semoga saya pun tinggal dan menghilangkan kesengsaraan di dunia ini. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.